Pemirsa, kenapa saya mendalami soal pernyataan Pak RT Abdul Pasren ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika Pak RT Abdul Pasren berbohong, maka sesungguhnya para terpidana itu bukanlah mereka yang bisa jadi, sangat mungkin, besar kemungkinan, bukanlah mereka pelakunya. Tapi ketika sebaliknya, keluarga para terpidana yang kemudian bicara tidak jujur, maka apa yang terjadi, apa yang kita lihat sejauh ini sudah benar. Tidak tahu mana yang kemudian terjadi, tapi bagian dari apa yang kami tanyakan pada malam hari ini sedikit banyak akan membuka soal itu. Saya ingin tanya ke Bu Aminah. Jadi Bu Aminah, semua ini pada saat sidang, Pak RT tidak pernah dihadirkan ke persidangan? Kalau Pak RT mah datang, Pak. Pak RT datang? Datang. Pak RT datang ke persidangan? Datang. Datang, lalu kemudian ia menceritakan, Ibu sempat dengar kan di pintu waktu itu? Ya itu dengarnya itu. Dia tidak, Pak Hakimnya kan ngomong, saudara saksi, apakah benar di antara mereka terpidana salah satunya masih keponakan atau saudara lah. Tapi Bapak Pasren itu tidak ada. Bilangnya tidak ada. Oh, bukan saudara. Sama sekali tidak ada Iya. hubungan saudara? Iya. Oke. Itu aja yang didengar sih. Itu ya. Yang lain nggak didengar bahwa mereka tidak tidur malam hari itu di rumah Pak RT? Ya karena dengarnya gantian, tapi tahu sih Oke. saling ngobrol. Tapi Ibu tidak mendengar itu. Iya. Baik. Walaupun di dalam fakta persidangan itu disebutkan dan Ibu membantah itu semua. Setelah itu kemudian ya sudah, Ibu tidak melakukan apa-apa karena Ibu merasa bahwa Ibu orang kecil tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Bu Elsa mungkin ada komentar soal itu? Pakai agak didekatkan. Ya, saya mesti luruskan ya. Sidang itu ada yang terbuka untuk umum, yang dianggap dewasa, yang umurnya dewasa, dan ada yang tertutup Pak untuk RT umum. tertutup katanya tadi. Kalau yang ini terbuka, yang sudah 18 ke atas itu terbuka, yang 5 orang ini, dan yang 3 orang itu tertutup untuk umum karena masih di bawah umur. Berarti Supriyanto terbuka dong, Bu? Tertutup, Pak. Saya hadir Umurnya tinggal setiap tergantung aja umurnya berapa pada saat Supriyanto itu. di atas. Supriyanto 18 tahun. Nah, itu terbuka untuk umum. Terbuka harusnya? Iya. Enggak, itu tertutup karena saya Ya, nggak hadir apa-apa, setiap ini saat. dinyatakan terbuka untuk umum. Yang 5 orang itu dinyatakan, kita bicara putusan. Punten Ibu, saya yang Saya tidak mau berbantahan ya. Anda juga besok saya lakukan somasi. Somasi teguran. soal apa, Bu? Ya, membuat laporan palsu, Astagfirullahaladzim. memberikan ujaran kebencian pada klien saya. Dan klien saya di demo, diintimidasi, Oh, Pak dan RT segala. Ada ini buktinya. Gimana, Bu? Bisa cerita, Bu? Nih, saya kasih lihat buktinya. Ibu pakai mikrofon, Bu. Nih, Bapak baca, lihat aja. Sebentar. Kayak begitu. Padahal secara etika tidak Oh, di boleh. demo puluhan, mungkin ratusan orang ini. Ratusan orang datang ke rumah malam-malam lagi. Siapa nggak tahu? Ya nggak, kita tahu lah kira-kira, tapi saya nggak perlu lah. Ratusan orang ini ya. Iya, di rumahnya itu. Mau nggak mau kita amankan. Sekarang ada di safe house kurang lebih. Iya, di LPSK. Mungkin Bapak mau tambahkan karena Ibu atau mau? Boleh nggak saya Oh, ngomong? Ibu luar biasa. Silakan, Bu. Punten Pak, astagfirullahaladzim. Itu bukan demo Pak, itu doa bersama. Lihat itu lagunya, solawatan Bu, bukan demo. Oh, ini Ibu ikut juga. Bukan, enggak. Saya lagi di Oh, Mabes Polri. salawatan di rumah orang. Tapi Itu ada di jalan Bu, bukan di rumah Tuh, orang. lihat itu. warning dicari pasren, ada spanduk-spanduk Iya. seperti itu. Iya, itu inisiatif anak muda. Nah. Karena ingin membantu yang tidak bersalah. Kalau itu acara doa bersama, lagunya dengarkan aja itu solawatan. Iya kan? Itu yang saya tahu. kan Karena saya lagi di selimuran. Mabes Polri. Oke, tapi Ibu katakan tadi bahwa pada saat waktu Pak RT itu disidangkan itu tertutup. Iya. Oke. Mungkin Bung Rasman ada yang mau tambahkan? Baik, terima kasih. Salam hormat saya buat Bang Ruli Siregar, Saudara Insang Nasruddin, join saya, Ibu Elsa. Pertama, saya banyak ditanya media, Adinda Aiman. Ya. Kemarin sempat saya diwawancara media bahwa saya adalah salah satu pengacara dari Pak RT. Nah, itu Pak Abdul Pasren dan Saudara Muhammad Kahfi anaknya. Lalu kemudian saya mengundurkan diri
pertimbangan saya lebih bisa berkreasi sebagai seorang praktisi hukum dan ingin fokus kepada Pak Suroto dan Yosi. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya Bentar, Bu. mendalami. Kenapa alhamdulillah, Bu? Kenapa, Bu? Ya, Boleh mendengar. mungkin kalau ada saya mungkin agak lebih seru gitu, Bu. Maksudnya tuh Maksudnya gimana, Bu? Emang Ya, bisa- Rasman sepenting itu gitu? enggak, Oh, enggak. bisa ketemu langsung sama Bapak. Oh, terima kasih. Jadi ini yang saya cermati sedari awal. Bahwa ketika kita menangani satu perkara, kita harus komprehensif mendalami semuanya. Maka saya sebenarnya sudah tahu bahwa sudah ada pra-peradilan yang diajukan oleh 5 orang, termasuk Suprianto dan kawan-kawan. Dan surat kuasanya itu dibuat khusus dari pengacara Jogi Nenggolan 11 Oktober 2016, didaftarkan 4 Januari 2017, diputus 17 Januari 2017. Di situ semua dijabarkan. Artinya saya bantu Bu Elsa ini, kakak saya, karena saya masih tim asistensi, boleh kan Bu? Bahwa proses penetapan tersangka telah diajukan pra-peradilan oleh pengacara 5 orang, termasuk Suprianto, ke Pengadilan Negeri Cirebon dan ditolak. Maka upaya hukum berikutnya adalah yang paling tepat bukan menyuruh orang bersolawat di jalan, bawa spanduk, bawa poster, terus nyari-nyari Pak RT. Itu nggak tepat, Bu. Bersolawatlah di rumah atau di masjid. Dan kalau itu keluarga ibu, ada apa dengan keluarga ibu? Dan kalau itu dikatakan berbisik, memang, ini yang perlu saya luruskan, bahwa pengacara 2016 Yosi Ahdian dari keluarga almarhum Vina dan almarhumah Vina, almarhum Eki, bahwa Kak Elsa, saya luruskan, memang tertutup. Seluruhnya tertutup. Karena itulah diprotes oleh Yosi. Nah, yang saya mau katakan, ini terang loh. Polri hari ini diserang. Kejaksaan ikut di dalam proses ini, persidangan. Dan hakim membuat tertutup. Kenapa Polri yang terus-terusan? Makanya saya agak heran juga Adinda Aiman. Saya sebenarnya rindu kali ketemu Bang Susilo Duaji. Karena saya tahu beliau mantan kabar eskrim. Beliau pembina dan bertanggung jawab segala tindakan kejahatan di seluruh Indonesia terkait dengan kriminalitas. Tapi banyak yang saya mau tanya sebenarnya sama beliau. Ketika kemarin saya didatangi oleh saudara Abraham Cilaban dari AB Plus iNews. Beliau diundang, saya diundang dalam hari ini narasumber. Saya melihat bahwa sepertinya Bang Susno melihat sangat kuat kemungkinan dan sangat banyak kesalahan dari polisi, sehingga dia yakin betul bahwa Prapit ini akan dimenangkan oleh pihak penggugat, dalam ini saudara Insang dan kawan-kawan. Padahal setahu saya Pak Susno masih bisa masuk bicara ke Kapolri, masih bicara ke Kapolda, kasih masukan. Kalau ada penyidik yang salah, bukankah Bapak juga mantan petinggi Polri? Bertanggung jawab untuk membaikkan Polri. Bukan kami yang sipil-sipil ini, yang hari ini begitu sudah mulai dibully. Kak Elsa dibilang nenek-nenek, saya dibilang cucu. I don't care. Yang penting bagi Rasman hari ini, penegakan hukum harus lurus dan tegas. Itu poin pertama. Jadi bahwa petisi tertutup betul ya, Bung Rasman? Tertutup. Ya? Oke, baik. Nah, poin yang kedua. Bentar Bang Ruli. Poin yang kedua. Saya ingin hari ini dan malam ini judulnya sangat menarik. Pertaruhan kasus Vina. Pertaruhan siapa ini? Pertaruhan penyidik, pertaruhan para lawyer, pertaruhan kita ini sebagai kuasa hukum, dalam pengertian saya kuasa hukum, saya juga praktisi hukum. Maka saya ingin katakan pada potret peradilan yang sudah terjadi kemarin sampai tadi. Boleh nggak saya bicara itu? Silakan. Rekan saya Insang Nasruddin dan teman-teman, mereka membacakan sedemikian rupa. Kalau saya lihat rangkaian peristiwa, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka jabarkan di Prapit itu. Kemudian saya kaitkan dengan putusan Prapit sebelumnya.
Saya lihat dari rangkaian cerita dan gambaran hukum dari perspektif yang saya pahami. Kok saya melihat bahwa kalau hanya fokus pada error in persona, Salah kelihatannya agak sulit untuk dimenangkan. Siapa tahu nanti ada yang jago di persidangan pemeriksaan saksi dan ahli, mungkin pemeriksaan administratif yang terkait dengan pra-peradilan kelihatannya bisa dimenangkan dengan upaya kerja keras. Tapi kalau tidak kerja keras, pandangan hukum saya agak sulit untuk dimenangkan. Saya bertanya, Bung Rasman, Ya. kenapa Anda katakan error in persona atau salah tangkap dalam bahasa awamnya itu sulit untuk dibuktikan? Karena saya amati tadi malam, kemarin pagi, saya sengaja nggak keluar-keluar. Saya lihat sampai berakhir. Dan itu semua dijelaskan fokus pada error in persona. Dan rekan saya, Insang Nasruddin juga di luar, di media mengatakan bahwa mereka PowerPoint-nya atau pointers utamanya adalah pada error in persona. Padahal menurut saya, ada banyak aspek yang harus didalami juga. Penggeledahannya, penyitaannya, penangkapannya, dan lain-lain. Dan ada beberapa poin yang mereka ulas di sana. Misalnya, kalau dia seorang DPO, harusnya dipanggil dulu, tidak langsung ditangkap. Logika hukum saya bingung. Setahu saya, kalau orang sudah DPO, pasti tersangka. Dan kalau sudah tersangka dan DPO, kalau ketemu pasti ditangkap. Terserah siapa yang nangkap, baru serahkan ke penyidik. Maka kalau logika itu yang dibangun, menurut saya ada logika yang terbalik dari mereka. Apa itu? Satu mengatakan error in persona, salah orang, salah nama. Tapi mereka keberatan dengan DPO yang ditangkap. Harusnya konsisten di situ atau bedah pada penangkapan dan lain-lain. Sehingga ini universalitasnya kelihatan, tidak menjadi ambivalen dalam memberikan ini pendapat menarik, hukum. Bung Rasman. Saya ke Bung Insan nanti. Ini bagus apa yang disampaikan oleh Bung Rasman. Ini menggugah logika. Yang namanya DPO atau kalau bahasa awamnya buronan. Yes. Itu masa diperiksa dulu baru ditangkap. Ya kalau buronan ketemu misalnya dicari, ketemu langsung diambil. Itu kan logikanya. Kalau seandainya dipermasalahkan kenapa tidak ada pemeriksaan awal, ya buronan. Itu yang disampaikan oleh Bung Rasman. Bung Insang, silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman, kemudian Bung Rasman, Ibu Elsa, kemudian Pak Ruli. Bahwa perlu kami sampaikan apa yang Bung Rasman tadi sampaikan bahwa ini DPO itu ditangkap aja seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa masuk dalam permohonan kami, Mas Aiman, itu tidak seperti itu. 2016 ini datang pihak kepolisian itu di rumah Peggy Setiawan. Kemudian mengambil 2 biji motor. Motor itu motor rusak, turun mesin. Kemudian dilihat lagi fotonya. Setelah dilihat fotonya, diambil foto itu. Oke? Sampai di situ ditanyakan kepada pihak keluarga Peggy Setiawan, di mana keberadaan Peggy Setiawan? Selanjutnya ibunya mengatakan Peggy Setiawan berada di Bandung. Clear sampai di situ. Oke? Kaitannya, apakah Peggy Setiawan DPO? Yes, DPO. Tapi persoalannya adalah pijakan DPO ini ketika kita melihat rujukan tersangka itu dilakukan pada tanggal 21 Mei. Gelar perkara tanggal 21 Mei 2024. Penetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024. Penahanan tanggal 22. SPDP tanggal 21 Mei 2024. Artinya apa itu? Artinya penetapan DPO ini dasarnya apa? Pemahaman hukum saya, kalau DPO itu artinya tidak ditemukan. Pernahkah dipanggil? Seumpama begini Mas Aiman. Mas Aiman tidak pernah tahu diri Mas Aiman sudah ditetapkan selaku DPO. Iya kan? Tidak pernah tahu. Tiba-tiba di tanggal sekarang Mas Aiman dikatakan bahwa Mas Aiman tersangka terlebih dahulu sudah pernah ditetapkan DPO. Padahal tidak pernah memperoleh surat. Ini boleh saya jawab? Bagaimana? Tunggu dulu, sebentar dulu. Iya kan? Tidak pernah memperoleh surat. Bentar. Iya, oke, silakan. Iya kan? Silakan. Kalau ditetapkan oleh DPO, minimal ini perkara ini sudah 8 tahun. Maksud saya adalah lakukanlah cara-cara yang soft, lakukan cara-cara yang wise.
panggil dulu sebagai konfirmasi. Minimal konfirmasi lah. Kalau you mau tahan-tahan, kami tidak... Tapi harus diperiksa dulu. Harus dilakukan periksa dulu karena rujukannya apa? Perkap Kapolri. Oke, tapi nggak begini. Tadi logikanya belum terjawab tuh, Bung Insang. Kalau dia buronan, kalau dia DPO, ketemu ya langsung tangkap, kan sesederhana itu. Iya. Betul. Itu datanya. Persoalannya adalah kalau dia DPO langsung tangkap. Loh, bagaimana mau dia tersangka aja nanti di 2024? Boleh nggak orang langsung ditangkap belum ditetapkan sebagai tersangka? Boleh nggak? Jadi penentuan DPO dulu baru tersangka. Iya dong. Itu faktanya yang Iya Anda dong. dapatkan. Nah, Iya dong. ini saya mau tanya, fakta dari mana itu? Ya, memang harus seperti begitu. Salah. Dia tidak pernah dipanggil. Salah itu. Tidak pernah Hakim. dipanggil. Salah. Bagaimana ceritanya? Makanya Sekarang begini dulu, ya. Inilah Begini, repotnya. Gini. Sebentar. Inilah repotnya kalau Sebentar. terlalu Menurut banyak itu pengacara sampai 100 orang ngomongnya kadang-kadang jadi nggak nyambung. Salah Kalau lagi Insang kalau 100 begini. orang, surat kuasa 74. Kok Iyalah. 100? Dari mana 100? Dengar Mas? dulu lah. Gini. Ya, maksudnya jangan sampaikan Tidak ke publik mungkin, ini. tidak mungkin seseorang yang DPO Sebelum tersangka. dia tidak tersangka. Saya sudah tanya penyidik baik Cirebon maupun Polda Jabar, Kuhap, dia kuhap. tersangka 2016. Hanya saja belum ditemukan pada saat itu. Uang kalau datang ke rumah dia, digeledah, diambil sepeda motor, Anda tahu di mana dia? Kan tidak ditemukan oleh polisi. Saya tanggapi Mas Karena Irwan, tidak boleh? ditemukanlah dia, Saya tanggapin, boleh? sehingga akhirnya Iya. kasus berjalan dan hakim memvonis 3 orang ini DPO. Sekarang begini, sebentar Mas Irwan. dulu. Sekarang Setelah begini. diperiksa, Enggak, begini, supaya ini kita sebentar dulu. luruskan. Setelah diperiksa oleh Supaya kita luruskan ini, Bung Iya, apa- Rasman. apa yang mau diluruskan? Maksud saya begini, Ah. kalau kita tahu orang itu ditetapkan oleh tersangka, Iya. kalau seumpama kita tahu diri saya ditetapkan tersangka, Iya. kira-kira apakah hanya sekedar omongan atau pakai Nggak, surat? Entar dulu, sebentar, saya sebentar. bilang, apakah Yang- pakai surat? Yang bilang sebentar, yang ini bilang tahu dia sudah- tersangka siapa? Kenapa? Yang bilang tahu dia tersangka siapa? Maksud Anda itu kan si Peggy kan? Iya, Loh, si Peggy. Si Peggy dia bisa saja dia tahu, bisa saja dia tidak tahu. Begini, menetapkan tersangka orang Anda itu baru bisa tidak boleh begini. kata-kata, harus ada surat. Anda baru bisa Sekarang katakan begini. 2024 Iya kan? dibuat tersangka surat. Kalau pada saat itu polisi mengetahui keberadaan dia dan dia ditangkap, diperiksa dan kemudian dilepas, ternyata dia tidak tersangka. Hari ini baru tersangka. Itu baru real. Justru Tapi kalau itu 2016 logika yang itu keliru dia menurut sudah saya. tersangka. Logika keliru. Dia sudah tersangka. Nggak bisa begitu. Bentar, Harus tersangka dulu lah dia baru DPO. Enggak, saya harus tanyakan juga, betul. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Saya harus adil juga di sini. Yang pertama, menurut keterangan polisi sudah Ya. tersangka sejak 2016. Menurut keterangan polisi juga sejak 2016 tidak ditemukan. Ya. Padahal yang bersangkutan kabarnya di Bandung. Yes. Itu kan kabarnya. Belum tentu itu. Lah, kabarnya. Mas Aiman, Orang dia Mas gunain Aiman nama begini, kok, bagaimana begini. ceritanya? Kami ini ya selaku lawyernya Peggy Setiawan berada di persidangan. Kami ini melihat semua jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Yang berada Dalam di hal persidangan ini- siapa? Kenapa? Yang dibilang berada di persidangan itu siapa? Saya sampaikan. Persidangan kapan? Yang kemarin? Yes, Oh, yang saya mau tunggu bilang dulu. itu 2016. 2016. Itu Saya nggak klien bahas di saya. situ. Maksud Anda tidak saya. ada di situ waktu Oh itu. iya, memang saya nggak bahas Makanya lebih 2016. paham klien Saya nggak saya bahas daripada 2016. Gimana ceritanya? Maksud saya begini. Pasti, jelas, nyata, Peggy Setiawan ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Dan itu 2016. 2024 21 Mei, Mas Aiman. Begini bos, Enggak, dia itu melanggar HAM 2016 loh. tidak ditemukan. Melanggar HAM kalau Dia DPO tanpa tersangka. Lalu kemudian dia ambil, makanya saya heran, apakah surat diperbarui misalnya, Diperbarui. itu bisa dilakukan. Tidak ada seperti sebentar itu. dulu. Tengah. Kalau dengar dulu ya. Ini kenapa jadi ruwet kasus ini? 8 orang yang ditahan dan terpidana ini memberi keterangan berubah-ubah. Dari mengatakan ada 3 DPO, ada yang bilang cuma 2. Ada yang bilang cuma 1. Setelah digelar, diperiksa, mengkerucut ke 1 nama. Ternyata Peggy Irawan, Peggy Perong yang mereka geledah rumahnya dan ambil sepeda motornya. Sejak saat itu mereka cari, ketemu, ditangkap ini barang. Nah, untuk pembuktiannya silakan tunggu hasil prapit ini. Karena 5 dari prapit yang diajukan kepada PN Cirebon ditolak 2017. Karena itu ini kita tunggu saja. Tapi kalau logika hukum saya mengatakan berat Bapak.
untuk menang dan atau dikabulkan oleh PN Cirebon. Ya, kita nggak mau kasih pendapat terhadap persidangan yang lagi berjalan ya. Itu kode etik. Saya tidak mau kasih Iya. pendapat. Ya, silakan berjuang. Tapi tadi bilang kita Pak, melanggar HAM. Apa itu maksudnya, Bu? Kalau seseorang dibilang DPO tanpa ditetapkan tersangka, itu tidak mungkin karena itu KUHP, undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Setuju Tidak sekali. mungkin. Setuju sekali. Polisi tidak saya berikan gila contoh. mengatakan orang DPO belum ditetapkan Tidak tersangka. mungkin itu. Tidak mungkin. Oke, Mas saya ingin tanya dulu. Aiman. Saya tanya Dan dulu. kemudian Dari mana diperbaiki kemudian itu Bung bisa. Insang punya Bisa. data bahwa Peggy Setiawan, yang katanya bukan Peggy Perong ini ya, Peggy Setiawan ini belum ditetapkan tersangka, baru ditetapkan tersangka pada 2024 setelah penetapan DPO. Jadi DPO dulu baru tersangka. Itu kan versi Anda. Oke. Dari mana Anda punya bukti itu? Oke. Jadi Mas Aiman, kami ini kan memegang semua surat-surat dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar. Itu yang menjadi rujukan kami. Kalau toh ada perbaikan atau perubahan penetapan tersangka, seharusnya Ada sprindik seharusnya sprindiknya juga. Sprindik Sprindiknya baru. karena Maksudnya gimana? karena penyidiknya baru kan Iya. 8 itu tahun boleh. ada yang udah pensiun, Oh. udah apa, boleh di 2016 sprindik ada, baru. dibikin sprindik baru. Sprindik Iya. baru itu boleh Surat dilakukan. perintah penyidikan. Yang kedua, kalau Anda mengatakan polisi baru menetapkan tersangka sekarang, berarti Anda menolak putusan pengadilan yang sudah membuat DPO 3 orang. Kalau begitu, suruh supaya hakim seluruhnya periksa. Sekarang Kenapa? begini Mas Aiman. Sebentar dulu. Kenapa Polri dikatakan salah membuat penetapan tersangka tahun 2024? Sementara mereka sudah sidang. Iya, Diponis udah inkrah. 3 orang DPO di sana. Justru polisi bekerja karena sudah viral, ketemu 1 orang versi yang mereka gelar. Terus kok polisi yang jadi salah? Oke. Jadi DPO Begini, ditangkap Mas sudah Aiman. tersangka. Terus Begini, diapain Mas dia? Aiman. Sebentar, Oke. diapain dia? Kalau penetapan tersangkanya dari 2016, Buktinya apa? Itu ya, yang saya sampaikan. kalau penetapan tersangkanya dari 2016, yang pertama, Oke. baik Peggy atau keluarganya tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Udah pakai itu. Kalau toh juga ada surat itu di 2016, saya pastikan ngapain kita majukan Oke. pra peradilan. Buat apa kita majukan pra peradilan? Karena kami meyakini ini berbeda, makanya kami ajukan pra peradilan. Kemudian pada saat didatangi Bentar. di rumahnya, Kalau penetapan tersangka kan harusnya ada surat misalnya ke rumah keluarga dan lain sebagainya. Iya, Tidak itu pernah ada. Penggeledahan Di itu 2000. karena tersangka. Penggeledahan karena tersangka. Iya. Begini, kita bicara penggeledahan. Kita bicara penggeledahan. Oke. Lo disita motor rusak kok, nggak ada surat. Ada diberikan oleh pihak keluarga. Sekarang untuk mengetahui surat itu ada atau tidak, harus diberikan kepada pihak keluarga. Kalau tidak ada diberikan pihak keluarga, mana kita tahu? Surat penyitaan itu. Penyitaan tidak ada sama sekali. Surat tersangka tidak ada. Tidak ada juga. Makanya kami ajukan prapit. Kalau seandainya ada 2016, ngapain Enggak, sih Mas yang bisa Aiman? jamin kata-kata beliau Iya ini kan? benar siapa? Loh, Bisa ini, saja dibuang. Ini fakta Bisa saja tadi di dibilang tidak pra-peradilan. Nah, ini menarik, Loh, menarik. Artinya gini. Saya tidak Sebentar. percaya itu. Sebentar, Kok sebentar. bagi susah Kenapa saya juga? tidak Sebentar, percaya sebentar. itu? Dokumentasi kan Iya. ada di Bentar, Wong saya yang jadi namanya Polda. Rudi Irawan aja ganti nama, kawin lagi buat kakak. Memalsukan. Bang, sebentar Bang. Iya, Saya kan? mau tanya dulu. Artinya begini. Bisa jadi surat itu sudah diberikan oleh polisi tapi dibuang. Bisa Yes, jadi. Karena saya Bisa mencurigai. Mas Aiman, Bisa jadi. Perilaku Sebentar, nanti saya sebentar. berikan Saya mau kesempatan. jelasin begini, Bisa Mas Aiman. jadi kemudian Dokumentasi sudah ada ada di penetapannya Polri. tapi Iya. kemudian tidak diakui oleh Mas keluarga. Aiman. Itu yang kemudian disampaikan. Silakan. Mas Aiman begini. Peggy Perong ditetapkan sebagai tersangka, ditulis ciri-cirinya Mas Aiman. Peggy Perong nih. Klien kami itu Peggy Setiawan. Kemudian dikaitkan bahwa Peggy Perong ini adalah Peggy Setiawan. Fotonya 2016 itu sudah diambil. Pertanyaannya kenapa tidak dipasang foto Peggy Setiawan di Peggy Perong? Kenapa baru sekarang baru disebut bahwa ini adalah Lah, Peggy Setiawan? Peggy Perong itu Iya kan? alias dari Peggy Setiawan. Tidak ada seperti bukti dari mana? Aduh, Bukti gimana dari mana? sih Anda? Kita ini bicara hukum. Lah, Bukti dari Anda mana? nanya foto tadi kan? Keterangan dari siapa? Ini, Enggak mana begini. mungkin sama foto 2016 dengan Jawaban 2024, dari Bapak? dari Adinda pihak Insang Nasruddin Polda, aja. dari pihak 5 tahun Polda, yang lalu saya dari kenal udah pihak berubah Polda. wajah sekarang dari yang dulu. Kenapa?
Insang Kenapa? saja Adinda Insang, 5 tahun yang lalu kita kenalan dengan sekarang udah berubah wajahnya. Berarti Anda perhatikan betul saya. Iya dong. Kalau begitu, Apalagi terima DPO. kasih. Tambah Terima ganteng, kasih Mas. kalau begitu. Bentar begini. Saya mau coba ini. Nah, ini harus juga. Bung, Kalau DPO, kalau 8 tahun DPO, loh. 8 tahun, saya Bos. begini, konstruksi berpikir saya, kita tenang nih. Bung Rasman, bentar. Konstruksi berpikir saya, kalaulah ada polisi melakukan penggeledahan, itu diduga pasti itu bisa jadi Iya. tersangka. Yang kedua, kalau dikasih surat, terus keluarganya bilang kami nggak terima, Ya, bisa. yang bisa membuktikan tidak terima itu apa? Yang ketiga, kalau kita lihat rangkaiannya atau petunjuknya, belakangan ketahuan bahwa mereka pindah ke Bandung. Kemudian bapaknya mengganti identitas, menikah lagi. Nama berubah jadi Ahmad Saprudi. Anaknya ini Peggy Setiawan ganti dengan Robi. Yang mana yang mau kita dengar ini? Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Pernyataan Kenapa nggak ada? bapaknya Enggak ada sendiri. seperti itu. Tapi kalau anaknya Enggak ada. Robi bukan. Pernyataan Bang, Robi itu orang lain. begini, Bang, Rasman, saya begini. orang pertama Adiknya. yang menyatakan di sini bahwa Rudi Irawan, orang tua Peggy Setiawan, mengaku bahwa dia merubah identitas karena menikah, dan saya di sini Iya. menanya dia, Betul, Bang. betul. Yang kedua, Oke. dia mengakui bahwa anaknya Peggy Setiawan diganti nama menjadi Robi dengan Adiknya. alasan karena dia tidak mau istri mudanya tahu. Nah, bercermin dari ini, patut diduga ayah mengetahui pelarian anak. Patut, ya. Itu baru 2 poin, Bang. Poin yang ketiga, kenapa dia menurut pengakuan yang kontrakkan rumah setiap keluar rumah pakai masker, Abang? Covid udah berakhir. Siapa itu? Bang? Iya. Ayahnya atau Peggy-nya? Robi. Oh, Peggy Irawan. Peggy alias Robi tadi. Peggy Setiawan Siapa? itu kalau Siapa keluar rumah itu? pakai masker. saya kuasanya Siapa itu? bapaknya Peggy. Aduh. Oke. Makanya Adinda, bukan Adinda, Saudara Insang, saya sudah mendengar langsung keterangan dari satu. Silakan, Bang, silakan. Dari Peggy Setiawan. Gini, Ya gini. makanya dengar dulu lah. Makanya kalian ini kebanyakan pengacara jadi nggak sinkron membacanya. Justru saya melihat Dengar dulu ini saya tidak jelasin. masuk. Mau jelasin Ketika bagaimana? saya tampil di salah satu TV swasta, ada Bu Yanti pengacara dari Peggy Setiawan saat itu dan sekarang. Bersama dia ada Luciana, kakak kandung dari Peggy Setiawan. Dia mengaku bahwa memang Peggy Setiawan tinggal dengan bapaknya, ganti nama jadi Robi karena bapaknya nikah lagi dan takut pada istrinya. Poin 1. Yang kedua, Nanti Lucy dulu, itu ngaku, salah itu. Lucy ngaku bahwa Nanti dia saya keluar pakai masker. Nggak begitu, Poin. nggak begitu. Loh, kok nggak mungkin, Bang? Saya Bukannya yang tidak mendampingi digitalnya. waktu jadi Yang kedua di sini, maksud saya di iNews ini, di program interupsi, di situ hadir pengacaranya, saudara Yudi Alamsa. Di situ hadir Robi, adik kandungnya. Yang bernama Robi itu hadir, Oke, Bang. oke. Adik kandungnya Peggy Setiawan. Saya tanya di situ, benar kakakmu berganti nama? Iya benar. Kenapa? Karena bapaknya kawin lagi. Benar pakai masker? Benar. Benar pakai hoodie tutup Oke. kepala? Benar. Artinya Robi itu mengakui. Kita ini kalau mengajar, melihat orang begitu, ini nggak jujur ya, ini tidak konsisten ya, berubah-ubah ini. Maka saya katakan, kalau sebatas surat, dia simpan ke dompet, dia buang. Sebentar, ini- Sedangkan nama dia rubah, apalagi itu. Bung Orang Rasman. poligami nggak mesti berganti nama, Bapak. Bang Rasman, saya tanyakan pada Anda, ini pertanyaan banyak ditanyakan oleh netizen. Iya. Kenapa kemudian ketika hanya seorang Peggy, katakanlah berubah nama menjadi Robi, pakai masker, kok Mas tidak Saiman, bisa begini. ditemukan selama 8 tahun? Nggak, Sebegitu sulitnya kah? semenjak dia, loh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi polisi sudah cari nggak ketemu. Oke. Bisa jadi setelah Itu muncul kan film itu baru tanggapannya. kelihatan. Itu asumsi, Bung Mas. Rasman. Itu Makanya saya asumsi, bilang, Mas Saiman. untuk Kemudian menguji begini. ini semua. Kemudian begini, Mas Saiman. Untuk menguji Identitas, siapa iya. sesungguhnya Iya. Peggy Setiawan. Siapa sesungguhnya Peggy. Siapa sesungguhnya Perong. Maka besok jangan-jangan berubah jadi Terong. Nanti kita lihat putusan pengadilan. Apakah Perong, apakah Peggy, apakah Setiawan, apakah Terong, atau apapun namanya. Tunggu putusan. Oke. Tapi Oke. konstruksi Sebentar, saya berikan berpikir kesempatan dulu, saya Bang- bahwa ini Bang- patut bentar ya. diduga. Silakan, Bang. Begini. Saya nggak mau ikut. Abang pengacara dari ayahnya Peggy. Betul, saya Oke, pengacara. silakan. Tapi saya itu mendampingi ayahnya waktu di
diperiksa oleh Iya. Polda Iya, gitu Bang. ya. Ya pengakuannya begitu. Bahwa betul dia mengganti identitasnya itu. Dia itu saya ayahnya setuju. ya? Ayahnya. Oke. Peggy-nya Peggy-nya tidak. Tidak Ah, pernah. itulah bang, berarti nggak jujur dia sama Robi Bang. mengatakan nggak adiknya. Abang aja gitu ya, apalagi kita ini bang. Semakin yakin saya bang. Sebentar. Jadi tadi disebutkan Bung Rasmani telah memuancarai Robi, adiknya Peggy, di mana Peggy waktu dikatakan, apakah Peggy berganti nama menjadi Robi? Tidak, itu adik saya. Bung Rasman bertanya kepada Yes. Robi, dan Robi mengatakan betul bahwa Peggy berganti nama menjadi nama saya Robi, betul? Yes. Itu yang Mas disampaikan Aiman. oleh Robi. Saya nggak paham ya. Yang saya Soal wawancarai itu saya nggak 3, paham. Ah, itu, Saya Bang. hanya mendampingi Mas Aiman. waktu di. Ada rekamannya. Mas Aiman begini, bilang Mas sama Aiman. bang, Ini- sampaikan kepada Pak Rudi Irawan, ya, jujurlah padaku. Kenapa bang? Kenapa bang? Karena keterangan dia berubah-ubah bang. Saya udah wawancari 3 orang loh bang. Luciana kakaknya Peggy, Robi adiknya Peggy, langsung Pak Rudi di sini. 3 membenarkan Robi itu adalah Peggy Setiawan ketika di Bandung Berganti bersama nama. bapaknya. Itu Oke. poin 1 bang. Poin 2, kasbon bang. Kasbon 2016 disimpan bang sama bapaknya. Tapi sebelumnya nggak disimpan. Setelahnya nggak disimpan bang. Yang ketiga, bang, kalau kita bangun rumah, ada pemborong kerjain rumah kita. Kan Pak Peggy, Pak Rudi Irawan ini kan pemborong bang. Dia kasbon sama kita bang. Kira-kira saya kasih, misalnya staf saya, itu Wafi, bang, izin aku mau kasbon. Aku kasih 5 juta. Kira-kira yang nyimpan kasbonnya siapa bang? Saya atau dia? Nah anehnya bang, kasbonnya disimpan sama Peggy Setiawan bang. Kan kebalik bang, yang mana juragan, yang mana anak buah. Jadi ini semua adalah semua balutan informasi kosong yang patut saya duga dia pelakunya. Dan kalau itu benar, saya harap Silakan dihukum. aja lah, Kalau ya, tidak silakan. benar, silakan polisinya diproses. Saya mohon maaf Kak Elsa ini guru saya. Ya, kalau nggak gara-gara Kak Elsa ini ada satu anggota tim kemarin di tempat RT itu udah saya gas habis itu Kak. Karena sok jago dia. Begini, yang saya mau katakan adalah bahwa kita boleh mengkritisi, mendalami, menilai sedikit dari poin pra peradilan. Maksud kita apa? 1,5 bulan sudah kasus ini. Saya berharap ini dapat diselesaikan lewat prapit. Oke. Kalau memang ini benar, tidak dia pelakunya, selesaikan, bebaskan Peggy. Tapi kalau benar, usut sampai selesai. Saya Itu akan nanti poin. berikan kesempatan pada Kita Bung hormati Ruli dan juga putusan kemudian Bung pra-peradilan. Ninsang. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi.